Aman kembali sadar saat ini. Namun tidak langsung berbicara, melainkan berulang kali memikirkan dua hal dalam pikirannya. Pertama, mengapa Tama ada di sini? Apa dia sengaja menunggunya di sini atau kebetulan? Kedua, sepertinya Tama hanya membawa satu pengikut, dan Antonio sendiri ingin anak buahnya membunuh Tama. Bisakah dia menggunakan bantuan Antonio untuk memfasilitasi masalah ini, agar dia bisa membalas rasa malunya? Aman tahu bahwa mafia seperti Antonio tidak akan pernah mengedipkan mata ketika membunuh orang. Tapi selama mereka memastikan kalau mereka bisa menyinggung perasaan seseorang, mereka tidak akan pernah mengedipkan mata saat membunuh seseorang. Antonio tampaknya tidak menghormati Tama. Mungkin dia tidak mengetahui identitas Tama yang sebenarnya. Jadi, dia sengaja menunjuk ke arah Tama dan bertanya kepada Antonio. "Apa kamu mengenalnya?" Antonio menggelengkan kepalanya. "Tidak. Hanya saja tadi ada sedikit masalah. Dan itu agak tidak nyaman." "Senang, jika Anda mengenalnya. Demi Anda, saya akan lupakan perselisihan antara saya dan dia. Jika Anda tidak puas, saya akan meminta maaf kepada pria ini." Saat ini, Antonio juga merasa sedikit berdebar-debar di hatinya. Dia juga khawatir Tama dan Aman adalah teman atau kenalan. Jika Aman terbukti bersalah, itu tidak akan berakhir baik baginya. Jadi dia dengan rendah hati mengungkapkan sikapnya terlebih dahulu, yang bisa dianggap meninggalkan jalan keluar bagi dirinya sendiri. Ketika Aman mendengar ini, dia tiba-tiba mendapat ide di dalam hatinya dan berpikir, "Aku tidak pernah mengira Tama dan Antonio benar-benar bisa bertarung. Ini adalah rumah Antonio, rumah mutlak Antonio, seluruh istana, dan istana tidak tahu berapa banyak pembunuh mafia yang menyergap di dekatnya. Tapi Tama dan partainya sepertinya hanya terdiri dari 2 orang. Dalam hal ini, selama Antonio memberi perintah, bagaimana jika Tama bisa bertarung lagi? Dia tidak akan dipukuli oleh para pembunuh ini seperti sarang lebah. Mengenai apa front kataklismik akan membalas dendam pada Antonio setelah Tama meninggal? Apa hubungannya denganku? Bagaimanapun, aku tidak membunuh orang itu, aku juga tidak mendorong Antonio untuk membunuhnya." Front kataklismik tidak bisa memikirkannya. Saat Jessica kehilangan ayahnya, dia mungkin menjadi rapuh dan membutuhkan kenyamanan. Dan aku bisa memanfaatkannya dan mendapatkan kembali keindahannya. Kalau saja Jessica bisa mendengarkan. Jika dia membiarkanku mengendalikan, aku juga dapat mendukungnya dan membiarkan dia mengambil alih posisi ayahnya untuk mengendalikan seluruh mafia New York. Pada saat itu, bukankah mafia New York akan sama dengan angkatan bersenjata pribadiku? Dengan pemikiran yang satu ini, Aman Ramovic berusaha keras menahan kegembiraan di hatinya. Menunjuk ke arah Tama, dan berkata kepada Antonio tanpa ekspresi, "Aku tidak kenal orang ini. Jika kamu memiliki dendam pribadi, kamu dapat menyelesaikannya sendiri." Dia sengaja mengangguk ke arah Antonio dan berkata sambil tersenyum, "Antonio, ku dengar kalian orang yang tegas dan lugas dalam melakukan sesuatu dan tidak pernah malu-malu. Hari ini hanyalah kesempatan untuk membuka mataku. Sejujurnya, aku sudah berpikir sebelum datang ke sini. Aku ingin memperkuat kerja sama ekonomi denganmu. Tapi itu semua tergantung pada apa kamu benar-benar berani dan berpengetahuan. Meskipun Antonio adalah bos besar, dia tidak bodoh." Begitu dia mendengar kata-kata ini, dia tahu apa yang sedang dilakukan Aman, dan dia diam-diam berpikir, kata-kata orang ini tidak jelas dan tidak berdasar. Sialan, bukankah niatmu sebenarnya hanya membiarkan aku membunuh seseorang agar kamu melihatnya? Apa menurutmu aku tidak akan berani membunuh dengan tanganku sendiri? Kalau begitu aku akan melakukannya untukmu hari ini. Memikirkan hal ini, dia berkata tanpa berpikir, "Saya awalnya mengira Tuan Aman mengenal anak ini.
Tapi karena Anda tidak mengenalnya, saya tidak perlu khawatir. Hari ini saya akan membunuh anak ini dengan tangan saya sendiri untuk menghibur Anda." Aman tersenyum dan berkata, "Kamu adalah tuan rumahnya dan aku adalah tamunya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Semuanya siap membantumu. Jika kamu mengatur agar aku menonton pembunuhan, aku akan menontonnya. Jika kamu mengatur agar aku menyaksikan ayam-ayam dibunuh, aku akan menyaksikan ayam-ayam dibunuh." Antonio mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, ayo pergi ke gudang anggur." Setelah itu, dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Bawa anak ini dan pengikutnya ke gudang anggur. Hari ini, biarkan Tuan Aman melihat bagaimana kita memecahkan masalah." Jessica di samping berkata dengan cepat, Ayah tidak bisa membunuhnya." Antonio bertanya dengan dingin, "Dia menyinggung perasaanku dan tidak memberiku rasa hormat yang pantas kuterima. Ini merupakan penghinaan besar bagiku. Karena dia mempermalukanku, kenapa aku tidak bisa membunuhnya?" Jessica berseru, "Aku menabraknya dengan mobilku. Aku berhutang banyak padanya. Lagi pula, kejadian ini semua disebabkan olehku. Jika aku tidak kabur secara diam-diam, dia tidak akan jatuh ke tanganmu. Jika kamu membunuhnya, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri dalam hidup ini. Tuhan juga tidak akan memaafkanku." Antonio tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Anakku, jangan khawatir, Tuhan akan mengampuni semua orang. Orang-orang yang datang untuk membuat masalah dengan sendirinya akan memaafkanmu." Tama melihat Aman sedang bermain trik di sini, dan Antonio dan Jessica sedang mengobrol tentang Tuhan. Dia sudah sedikit tidak sabar, jadi dia menjadi tidak sabar dan berkata, "Antonio, jangan banyak omong kosong. Katakan padaku, di mana gudang anggur yang kamu bicarakan? Aku akan menemuimu di sana." Antonio tercengang. Dia tidak bisa melihat dengan jelas gerakan Tama sekarang. Dia hanya merasakan peluru ditembakkan di depan matanya. Tama masih menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Yang lain terlalu terkejut untuk berbicara saat ini, dan Aman bahkan lebih tercengang. Dia terus menatap Tama, jelas tidak melihat Tama bergerak. Tapi terasa kepala Tama kabur. Kenapa dia tiba-tiba tidak terluka? Kali ini, Tama memandang Antonio yang tercengang dan berkata sambil tersenyum, "Keterampilan menembakmu juga tidak bagus, sialan." Antonio tidak peduli memikirkannya dan segera menarik pelatuknya ke arah kepala Tama. Dengan keras, hal aneh yang sama terjadi lagi. Tama benar-benar menghindari pelurunya lagi. Rahang Antonio ternganga karena terkejut, dan dia bergumam, "Kamu, bagaimana kamu melakukannya?" Tama dengan sinis berkata, "Ini kungfu, dasar patung pasir." Setelah itu, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, dan ketiga borgol itu langsung hancur berkeping-keping oleh energi spiritual. Pecahan logam itu sepertinya memiliki mata. Dengan kecepatan tinggi dan kekuatan besar, mereka dengan cepat melakukan penetrasi ke kepala 8 anak buah Antonio. Dalam satu gerakan, ke-8 anak buah Antonio tertembak di kepala. Melihat 8 anak buahnya tergeletak di tanah dalam sekejap, dengan darah mengalir ke seluruh lantai. Antonio mengira dia telah melihat hantu, dan sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Namun saat ini kakinya menjadi lemah karena ketakutan yang luar biasa. Jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia seperti ini, begitu pula Aman. Dia menatap Tama dengan tercengang, dan terus berkata pada dirinya sendiri, "Aku pasti sedang bermimpi, aku pasti sedang bermimpi." Jordan dan Jessica juga tertegun lama, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kali ini, Tama mengulurkan tangan dan mengambil pistol Beretta dari tangan Antonio, mengarahkannya ke kepalanya, dan bertanya sambil tersenyum,
Kamu suka menodongkan senjata ke kepala orang lain, bukan? Antonio sangat ketakutan sehingga dia bergumam dengan sangat panik. Tidak, tidak. Melihat situasi ini, Aman dengan cepat dan diam-diam ingin mundur. Tapi kali ini, Tama tiba-tiba mengarahkan senjatanya ke lutut kanannya dan menarik pelatuknya dengan tegas. Ledakan. Suara tembakan lain terdengar di gudang anggur, dan Aman memeluk lututnya dan jatuh ke tanah, meratap kesakitan. Tama berkata tanpa ekspresi, "Tuan Aman, jika kamu melangkah keluar lagi, aku akan langsung memukul cap spesialmu dengan tembakan berikutnya. Apa menurutmu aku bisa menjatuhkannya dengan satu tembakan?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.